warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran kimia, khususnya tema atau materi tentang deret volta atau deret keaktifan logam. Deret keaktifan logam atau deret volta itu ada beberapa versi di buku cetak. Ini salah satunya sudah Ibu tuliskan, dimulai dari litium, kalium, barium, kalsium, natrium, magnesium, aluminium, mangan, zinc, krom, besi, nikel, timbal, hidrogen, tembaga, raksa, perak, dan yang terakhir adalah emas. Bagaimana kita menganalisis deret volta seperti ini? Dia ada yang disebut dengan harga energi potensial. Untuk H, itu harga energi potensialnya adalah 0 volt. Dari H sampai menuju Li itu harga E0-nya akan semakin negatif. Sedangkan dari Cu sampai ke Au dan seterusnya itu bernilai positif. Maknanya apa? Semakin negatif suatu E0, maka dia akan semakin reaktif. Artinya mudah melepaskan elektron. Sedangkan jika dia semakin positif, maka akan kurang reaktif. Artinya sukar melepaskan elektron. Kemudian, semakin reaktif, maka dia akan bertindak sebagai reduktor atau pereduksi dan mengalami yang namanya oksidasi. Oksidasi itu apa? Oksidasi adalah naiknya bilok. Itu adalah salah satu cirinya. Sedangkan jika E0-nya positif, maka ia akan bertindak sebagai oksidator dalam bentuk kationnya atau senyawanya, yang artinya dia mengalami yang namanya reduksi. Maka kesimpulannya Mn dan Ni di sini kita lihat Mn dalam bentuk logam. Ini dia dalam bentuk logam. Direaksikan dengan Ni2+. Ni2+ artinya dalam bentuk senyawa ini. Itu dapat bereaksi. Artinya Mn ini dapat bereaksi dengan Ni karena Mn ini lebih reaktif dibandingkan dengan Ni. Logam Mn lebih reaktif dibandingkan dengan kation Ni. Sebaliknya bagaimana? Ni solid atau padat tidak dapat bereaksi dengan senyawa Mn karena seperti tadi Ni ini lebih positif dibandingkan dengan Mn sehingga dia kurang reaktif. Maka kesimpulannya logam sebelah kiri dapat bereaksi dengan kation di sebelah kanan tapi tidak sebaliknya. Logam sebelah kanan tidak dapat bereaksi dengan kation di sebelah kiri. Contoh berikutnya, jika E0Cu itu plus 0,34 volt dan E0-nya magnesium minus 2,37 volt, tentukan reaksi yang mungkin terjadi. Yang mungkin terjadi kita analisis dulu. Cu itu plus 0,34, sedangkan Mg minus 2,37. Mg ini lebih negatif dibandingkan Cu, maka yang bisa bereaksi adalah padatan Mg dapat bereaksi dengan senyawa Cu menghasilkan Mg2+ dan Cu dalam bentuk padatan. Tidak sebaliknya, Cu solid tidak dapat bereaksi dengan senyawa Mg. Karena apa tadi? Karena Cu itu lebih positif dibandingkan dengan Mg. Kemudian ini adalah contoh untuk menentukan potensial sel untuk menentukan deret keaktifan logamnya. Ini terkait dengan KD 4.4. Kita lihat contohnya. Yang pertama, diketahui beberapa reaksi berikut. Pertama, A solid ditambahkan dengan C2+ menghasilkan A2+ tambah C. E0-nya itu plus 1,61 volt. Yang kedua, D solid ditambah B2+ menghasilkan D2+ ditambah B solid. E0-nya itu minus 0,78. Yang ketiga, reaksinya C ditambah B2+ menghasilkan C2+ ditambah B solid. E0-nya plus 0,32. Harga E0 plus dan minus ini seharusnya kalian sudah tahu apa maknanya. Ketika E0-nya itu positif, dia artinya dapat bereaksi secara spontan. Sedangkan ketika dia harganya negatif, dia tidak dapat bereaksi secara spontan. Penyelesaiannya seperti apa? Kita buat garis bilangannya saja dulu. Dia menyuruh kita untuk membuat deret volta dari daya reduksi yang paling kuat, artinya yang paling negatif. Kita lihat satu-satu. A ditambah C2+,
N0-nya plus 1,61, artinya dia bisa bereaksi A solid dengan C2+. Artinya misalkan kita buat A-nya di sini. A. Kemudian ada C, dengan C itu jaraknya 1,61. Berarti di sini 1,61. Kita anggap A itu 0. Kemudian reaksi kedua, D bereaksi dengan B2+, tanda N0-nya negatif, artinya dia tidak bisa bereaksi. Artinya B ini terletak di sebelah kiri D. B itu terletak di sebelah kiri D. Kita lihat dulu yang ketiga. Yang ketiga itu C ditambah B2+ positif, dia bisa bereaksi. Artinya B ini terletak di sebelah kanan C. Berarti di sini ada B seharga 0,32. Di sini sudah ada, ini bedanya 0,32 energi potensialnya. Maka 1,61 ditambah 0,32 1,93 volt. Kemudian kita kembali ke reaksi kedua tadi. D tidak bisa bereaksi dengan B, artinya D itu berada di sebelah kanan B. Berarti letaknya di sini sebesar 0,78. 0, di sini D, ini bedanya 0,78. Tinggal kita tambahkan lagi 1,93 ditambah 0,78, artinya 3 tambah 8 1, 10, 17, 2,71 volt untuk energi potensial D. Maka kesimpulannya urutan pereduksinya dari yang paling kuat adalah A, C, B, dan D. Oke, contoh berikutnya, contoh yang kedua. Andai kata kita tidak mengetahui urutan deret volta, kita tidak perlu menghafal urutan deret volta. Ini pertanyaannya. Li menghasilkan Li2+, Li+, dengan dipisahkan oleh jembatan garam, Zn2+, menghasilkan Zn, N0-nya plus 2,24, artinya berlangsung spontan. Yang reaksi kedua, Mg dengan Zn juga bisa berlangsung secara spontan. Pertanyaannya, susunlah berdasarkan daya pereduksinya, dimulai dari pereduksi paling kuat. Tadi, Li dengan Zn, kita buat saja. Dia bisa bereaksi, artinya Li yang solid itu bisa bereaksi dengan Zn yang senyawa. Energi potensialnya berapa? 2,24. Beda potensialnya itu 2,24. Berikutnya, Mg bisa bereaksi dengan Zn2+. Artinya letak Mg ini harus di sebelah kiri Zn. Berarti Mg itu ada di sini. Karena Mg bisa bereaksi dengan Zn2+. Jadi urutannya itu Li, Mg, dan Zn.